Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam dan shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kita semua sehat-sehat karena Allah kita adalah Allah yang pelindung, pengasih dan penyayang. Karena itu kita persiapkan kehidupan kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor yang ke-322 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, terang matahari. Kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya siapkan dari Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini karena pertolonganmu kepada kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu dan kami tetap menantikan itu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, pimpin dan kuasai kami semua, hamba-Mu dan bahkan semua pendengar, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu Bapa. Amin. Efesus pada pasal yang kelima ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21 bunyi firman Tuhan demikian. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama
sebagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, dan jika kita tetap pelihara di dalam kehidupan kita. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor yang ke-355, ayat 1 dan ayat yang ke-3. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Oma, Opa, anak-anak semua, tema yang saya angkat untuk kita renungkan di saat-saat ini ialah jadilah anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang. Saya ingat sebuah lagu yang saya akan katakan sepenggal, bunyinya, dunia ini panggung sandiwara. Nah, saudara-saudara, tentu lagu ini tidak asing lagi bagi kita. Di mana lagu ini menggambarkan bahwa keadaan dunia ini tergantung pada pelakunya atau pelakonnya. Apakah orang-orang atau pelakunya baik atau tidak. Itu mewarnai kehidupan kita di dunia ini. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama serta kita akan renungkan pada saat ini, di sana menekankan soal bagaimana peran anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Artinya bahwa bagaimana peran kita sebagai orang yang telah dilahirkan baru. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Efesus untuk menjadi terang dalam segala hal. Bagaimanapun kondisi atau situasi tidak menjadi alasan untuk menjadi terang. Jangan sampai disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau guru-guru palsu yang berdiam diri terhadap segala perbuatan-perbuatan atau tindakan kegelapan. Tetapi siaplah untuk menegur, siaplah untuk melawan, siaplah untuk diutus. Karena kita semua adalah anak-anak Allah yang telah dipanggil dan diutus ke dalam dunia, tentu untuk menjadi terang. Pola hidup manusia baru ialah berpolakan pada Allah yang telah melahirkan kita baru dalam Kristus Yesus sebagai penurut-penurut Allah atau peniru. Tentu dalam arti yang positif, meniru sesuatu yang positif.
Mengapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Allah yang penuh kasih. Ada lagunya di dalam Kidung Jemaat 434. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Dan seterusnya. Karena itu sebagai anak-anak yang kekasih, kita harus hidup di dalam kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Karena itu kita yang telah dikuduskan, ditersendirikan, hiduplah di dalam kekudusan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang terang. Sebab itu jadilah terang. Dalam ayat 8 bacaan kita pada saat ini. Allah yang kita sembah adalah Raja atau pemilik kerajaan Allah. Karena itu hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Menerangi segala kegelapan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Oleh sebab itu, sebagai orang yang telah dilahirkan baru, sebagai anak-anak Allah, maka hendaklah kita hidup sebagai orang yang arif. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, hidup dalam terang berarti hidup berkenan kepada Allah. Hidup di dalam terang berarti hidup untuk siap menjadi terang, menerangi dunia ini, yakni membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan adalah suatu pernyataan roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, dan seterusnya. Lagunya saya kira kita hafal, buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Hidup membuahkan keadilan adalah suatu praktek nyata dari sikap yang tidak berat sebelah. Adil berarti profesional di dalam menjalani kehidupan ini sesuai karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu memberi kepada Allah dan kepada sesama manusia sebagaimana semestinya. Ungkapan yang lazim dan juga sering saya katakan ialah mampu menempatkan diri sebagaimana semestinya, baik di hadapan Tuhan maupun di tengah-tengah sesama ciptaan. Kebenaran atau benar merupakan pemimpin dari kebaikan dan keadilan, atau tidak bisa dipisahkan antara kebaikan dan keadilan. Benar dalam arti sekali lagi tidak salah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ajak kita untuk melihat satu ayat di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 mengakhiri santapan rohani pada malam ini. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 firman Tuhan bunyinya demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam ini atas kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan kami percaya bahwa jika Allah menyatakan kebaikan-Mu kepada kami pun hendak menyatakannya kepada semua orang dan bahkan di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan ini. Karena itu ya Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu bagi kami semua yang mendengarkan pada saat ini.
Sehingga kami lakukan di dalam kehidupan kami, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun situasi, seperti pada saat ini. Kondisi tidak akan mempengaruhi kehidupan kami untuk hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu ya Roh Kudus, kuatkan dan mampukan kami memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Baik kami secara pribadi-pribadi, lepas pribadi, maupun di dalam persekutuan kami selaku anak-anak Tuhan. Amat terlebih di tengah-tengah bangsa dan negara yang Tuhan karuniakan dan Tuhan tahu kondisi yang terjadi yang kami kadangkala alami. Kadang kami tenang, kadang kami gelisah ataupun cemas. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah orang-orang yang berperan serta, terlebih para pemimpin bangsa dan negara kami ini, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga mereka dapat melakukan tugas panggilan mereka dengan baik dan benar. Sehingga kami hidup di dalam kebenaran, kekudusan. Dan Tuhan memberkati kami. Sehingga kecemasan, kegelisahan karena pergumulan-pergumulan dunia dan khususnya kami di Indonesia tidak melemahkan iman kami. Pergumulan karena soal virus yang masih terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia ini Tuhan. Tuhan mampukan semua orang yang berperan untuk menghadapi pergumulan ini sehingga kami lepas daripada pergumulan ini. Pergumulan karena soal ekonomi, pergumulan karena soal politik, pergumulan karena soal pendidikan anak-anak kami semua. Tuhan tolong kami semua. Begitupun gereja-gereja Tuhan. Gereja Toraja khususnya Tuhan. Kau memberkati kami semua. Baik di tingkat sinode, di wilayah khususnya kami di wilayah 4 di sini. Maupun di kelas-kelas dan jemaat-jemaat. Berkat untuk semua hamba-hambamu. Baik sebagai majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken. Pengurus organisasi intragerejawi. PKBGT, PWGT, PPGT dan sekolah minggu. Tuhan memberkati semuanya. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Tuhan baik di tingkat jemaat, tingkat kelas dan tingkat sinode, khususnya saat-saat ini sidang klasis yang akan menuju kepada sidang sinode wilayah yang kami akan laksanakan di Batam. Kau memberkati panitia dan bahkan peserta sehingga kami boleh lakukan sebagaimana yang sudah kami rencanakan dan boleh terjadi dengan baik. Karena itu baik panitia persidangan sinode wilayah 4, pengurus sinode wilayah 4, Engkau memberkati Tuhan sehingga sekali lagi semuanya boleh berjalan apa yang telah kami programkan bersama demi untuk kemuliaan Tuhan dan kemajuan daripada persekutuan kami selaku gereja Toraja khususnya di wilayah 4 ini Tuhan. Oh Bapa di sorga, Engkau kuatkan semua umat-Mu, terlebih jemaat-jemaat-Mu yang dalam kondisi yang lemah karena lanjut usia, hiburkan yang susah, ingatkan yang lalai, dan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, pulihkan Tuhan. Berkati para medis dan berkati makanan, minuman, obat-obatan sehingga semuanya boleh berjalan dan membawa kedamaian, kesejahteraan bagi kami semua. Bapa di sorga, temani kami pada malam ini dalam perseratan kami sehingga malam ini kami boleh lalui dan besok kami bangun dan kami melanjutkan aktivitas kami sebagaimana yang Tuhan percayakan bagi kami. Dengarkan dan sempurnakan doa kami Bapa, karena kami sampaikan semuanya kepadamu di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan itu. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.